Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tugas yang keenam ini kita masih membahas tentang tema al-hayatu fil usrah, yaitu kehidupan dalam sebuah keluarga. Tujuan pembelajarannya yaitu mudah-mudahan nanti kalian setelah kita mempelajari ini mampu menceritakan aktivitas kalian sehari-hari di rumah yang nantinya Bapak buatkan dalam bentuk soal yang kalian nanti jawab sesuai dengan aktivitas kalian sehari-hari di rumah. Dengan Bapak tambah ada beberapa ruangan yang sebagai patokannya, nanti di ruangan itu yang disesuaikan aktivitas kalian masing-masing. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya ini tidak ada di dalam LKS, tapi materinya ini Bapak ambil di buku yang lama, cetakan yang dulu. Di buku kalian, di buku LKS tidak ada pembahasan tentang aktivitas sehari-hari. Mungkin langsung saja kita terjemahkan. Al-a'malu al-yawmiyah, aktivitas sehari-hari atau fil bait, di rumah, di dalam rumah. Haza baiti, ini rumahku. Baiti kabirun wa jamilun, rumahku sangat besar dan megah. Mauqi'uhu qaribun minal madrasah, letaknya dekat dari sekolah. Fi baiti, di dalam rumahku, ghurafun katsiratun, ada kamar-kamar yang banyak. Minha, diantaranya ghurfatul julus, ruang tamu, wa ghurfatun naum, kamar tidur, wa ghurfatul muzaqarah, ruang belajar, wa ghurfatul akli, ruang makan, wal matbah, dapur, wal hammam, dan kamar mandi. Ajlisu fi ghurfatil julus ma usrati, saya duduk di ruang tamu bersama keluargaku. Ya'kuluna ta'am fi ghurfatil akli, mereka makan makanan di ruang makan. Waqra'u wa'tubu wa'mal wajibatil manziliyah fil ghurfatil muzaqarah, saya membaca, menulis, dan mengerjakan PR di ruang belajar. Fi baiti, di rumahku, matbahun wa hammam, ada dapur dan kamar mandi. Ummi tatbahut ta'am, ibuku memasak makanan fil matbah, di dapur. Wal khadimah tagsilu al-malabis fil hammam, membantu rumah tangga mencuci pakaian di kamar mandi. Aqumu minan naum, aku bangun dari tidur, sobahan mubakiran, pagi-pagi sekali. Atawaddau fil hammam, saya berudu di kamar mandi. Summa usalli subha fil masjid jama'atan, kemudian saya sholat subuh di masjid berjamaah. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, aqra'ul Qur'anul Karim, aku membaca Al-Quran Al-Karim. Summa arji'u ila baiti, kemudian aku pulang ke rumahku. Wa astahimmu fil hammam, dan saya mandi di kamar mandi. Summa artadi azziya al-madrasiyah, kemudian saya memakai seragam sekolah.
Wa ba'da tanawul futur, dan setelah sarapan pagi. Wadi'u walidayya, aku berpamitan kepada kedua orang tuaku. Summa azhabu ila madrasah, kemudian aku berangkat ke sekolah. Masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Wa ba'da sholat zuhri, dan setelah sholat zuhur, a'udu ila baiti, aku pulang ke rumah. Summa atanawal ghada, dan saya makan siang. Wastarihu qalilan, dan beristirahat sebentar. Ba'da sholatil maghrib, dan setelah sholat maghrib, atanawal asar, saya makan malam. Ma'usrati, bersama keluargaku. Fi ghurfatil usrah, di ruang makan. Ba'da sholat isya, dan setelah sholat isya, uraji'u durusi, aku mengulang-ulang pelajaranku. Wa amal wajibatil manziliyah, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Fi ghurfatil muzakarah, di ruang belajar. Summa usyahidu televisiuna ma'usrati, kemudian saya menonton televisi bersama keluargaku. Saatan, sebentar. Summa anam, kemudian saya berangkat tidur. Fi ghurfatin naum, di kamar tidur. Kita lanjut pembahasannya dengan Bapak jelaskan dulu tentang soal yang nanti akan kita jadikan sebagai bahan untuk menceritakan aktivitas sehari-hari. Nah, ini bentuk soalnya. Nanti ada 10 macam soal Bapak. Mulai A-nya itu terbagi ada 3 soalnya. Kemudian yang B itu Bapak bagi 3. Nanti yang bagian C ada 4. Jadi 10 macam soalnya untuk menggambarkan aktivitas kalian sehari-hari mulai dari pagi sampai malam. Bapak baca dulu nih. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut. Bagian A-nya, maja ta'mal sobahan bil baiti, apa yang kau lakukan di pagi hari di dalam rumah. Nah, ini soalnya yang pertama, titik-titik itu nanti isi dengan aktivitas kalian dengan menggunakan bahasa Arab nantinya. Tapi nanti disesuaikan dengan, nah ini ada di ujungnya Bapak masukkan fil hammam, nanti ditulis juga di ujungnya itu fil hammam. Ini tinggal tambah aktivitasnya dalam bahasa Arab. Tapi harus sesuai dengan tempat yang sudah Bapak sediakan atau kamar-kamarnya itu. Misalnya fil hammam, di kamar mandi. Nah, itu kalau misalnya kalian pasangkan kegiatannya dengan akulu, nah ini tidak bisa karena makan itu harusnya tempatnya bukan di kamar mandi. Nah, kemudian yang kedua, nah isi juga di titik-titiknya itu, tapi nah ini fil matbah, di dapur. Dapur, nah ini bisa kan memasak, minum, makan, bisa kegiatan itu dilakukan di dapur. Yang ketiga, nah itu titik-titiknya sama isi dengan aktivitasnya. Kemudian fil ghurfatil akli, di ruang makan. Nah ini bisa makan, bisa minum tadi kan bisa juga. Kemudian yang bagian B-nya, ma ta'mal masaan fil baiti, apa yang kau lakukan di sore hari fil bait, di rumah. Nah ini soalnya yang nomor 4. Ini Bapak sediakan fi ghurfatil julus, di ruang tamu. Nah, nanti aktivitasnya di ruang tamu itu apa? Kemudian yang kelima, fi ghurfatin naum. Nah, di ruang tidur. Kemudian yang keenam, fil hammam, kamar mandi. Nah, ini di bagian A ada fil hammam, di bagian B juga ada fil hammam. Nah, ini jangan sampai sama nanti aktivitasnya. Soalnya kalau sama Bapak kurangi nilainya. Kemudian yang bagian C-nya maja ta'mal.
lailan fil baiti. Apa yang kau lakukan di malam hari di rumah? Nah, ini aktivitasnya ada 4. Kalian nanti buatkan ruang-ruangnya Bapak sediakan juga. Fi ghurfatil akli, nah di ruang makan. Fi ghurfatil muzakarah, di ruang belajar. Fi ghurfatil usrah, di ruang keluarga. Fi ghurfatin naum, di ruang tidur. Nah, ini ada beberapa yang ruangnya sama, jangan sampai aktivitasnya sama nanti. Buatkan yang lain, banyak aktivitasnya kan. Jangan sampai sama. Kemudian, nah ini teks tadi yang kita bahas. Di sini kita bisa mencari jawabannya. Nah, ini ada beberapa kata yang sudah Bapak beri warna. Nah, itu bisa dijadikan jawabannya. Nah, itu yang berwarna hijau. Ajlisu. Nah, ini saya duduk. Nah, ini biasanya di mana duduk. Kemudian yakuluna nih akulu. Yakulu to'am. Akulu to'am. Makan makanan. Kemudian akro'u, aktubu, wa a'malul wajibatil manziliyah. Nah, ini juga bisa kalian pakai sebagai jawaban untuk kalian jadikan contoh nanti atau jawaban kalian. Sesuaikan dengan ruangannya yang sudah Bapak sediakan itu. Kemudian tatbahu ta'am. Nah, ini kegiatan ibunya kan, tapi diganti dengan atbahu ta'am. Kemudian tawsilul malabis, mencuci pakaian. Ganti dengan awsilu. Nah, tawsilul malabis bisa. Kemudian di teks berikutnya kan aku muminan naum. Nah, ini bangun dari tidur juga termasuk aktivitas. Di ruang mana nanti yang cocok digunakan. Atawadda'u, berwudu. Usalli juga bisa. Nah, saya sholat salat subuhan saya. Kemudian aqra'ul Qur'anul Karim, baca Qur'anul Karim. Astahimmu, mandi. Artadiziyal madrasiyah, memakai seragam sekolah. Tanawul futur, sarapan pagi. Waddi'u walidayya, berpamitan kepada kedua orang tua. Atanawal goda, makan siang. Astarihu qalilan, istirahat. Atanawal asa, makan malam. Oji'u, didurusi, mengulang-ulang pelajaran. A'malul wajibatil manjiliyah, mengerjakan pekerjaan rumah. Usahidu televisiuna, nonton TV. Nah, kemudian anam tidur. Nah, ini cocoknya gimana? Nah, itu beberapa kosakata yang bisa dijadikan sebagai kunci jawaban kalian atau contoh jawaban yang bisa kalian pakai untuk jadi sumber jawaban dari soal Bapak. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Nah, ini Bapak sediakan. Nah, ini misalnya kalian pakai, bisa ini jawabannya. Astahimmu fil hammam. Kemudian ausilu fil hammam. Nah, ini jawabannya juga. Nah, ini ada gambarnya lagi malah. Nah, ini aktivitas yang astahimmu, mandi, ausilu, mencuci atau mandi di kamar mandi. Nah, ini juga termasuk aktivitas. Atbah, memasak, atau usaidu ummi fil matbah. Atbahu at-ta'am fil matbah. Saya memasak makanan di dapur. Atau usaidu ummi fil matbah. Saya membantu ibuku di dapur. Nah, ini juga dari contoh
atanawalul futur. Nah, ini atanawal futur fi ghurfatil aqli. Atagadda fil ghurfatil aqli. Ata'assa fi ghurfatil aqli. Nah, ini atanawal futur, sarapan pagi di ruang makan. Atagadda, makan siang. Ata'assa, makan malam di ruang makan. Nah, kemudian ini usaidu ummi bisa nih. Usaidu ummi fi ghurfatin naum misalnya. Membantu ibu merapikan apa tuh di fi ghurfatin naum. Gambarnya itu kan. Atau akmal wajibatil manjiliyah, mengerjakan kerjaan rumah fi ghurfatin naumi. Nah, ini usaidu ummi, membantu ibu bil hammam. Al-tasilu, mencuci bil hammam. Nah, juga bisa. Ini bisa dijadikan contoh semua sebagai jawaban nantinya. Nah, misalnya lagi astarihu qalilan. Nah, itu kan dalam teks bacanya astarihu qalilan fi ghurfatil julus. Atau bisa juga fi ghurfatil usrah misalnya. Saya beristirahat sebentar di ruang tamu. Nah, tadi ada nonton televisinya. Usahidu televisiuna. Nonton televisi fi ghurfatil usrah. Atau astami'u fi ghurfatil usrah. Berkumpul di ruang keluarga. Nah, ini bisa dijadikan contoh. Tadi ada ruang keluarga kan. Nah, ini jawabannya. Kemudian ajlisu wa aqra'u al-majallah fi ghurfatil julus. Ajlisu fi ghurfatil julus atau aqra'u majallah fi ghurfatil julus. Saya duduk dan membaca majalah di ruang tamu. Ajlisu wa atubu wa adrusu fi ghurfatil muzakarah. Atau satu-satu ajlisu fil ghurfatil muzakarah, atau atubu fi ghurfatil muzakarah, atau adrusu fi ghurfatil muzakarah. Nah, ini bisa dijadikan atau digabung ketiga-tiganya bisa. Saya duduk, menulis, dan belajar di ruang belajar. Nah, yang terakhir, anam saya tidur. Saya tidur di ghurfatin naum, di ruang tidur. Nah, ini semuanya sudah ada contoh-contohnya kan, sudah gampang ya nanti menjawabnya. Nah, ini soalnya yang seperti ini tadi. Jadi 10 macam nanti aktivitas kalian sesuai dengan kamar-kamar yang sudah bersediakan, tinggal isi. Jangan dibuat kalimat nanti dan tambah yang seperti tadi contohnya kan seperti itu. Fil hammam, fil matbah, fil ghurfah itu jangan ditinggal supaya lebih bagus. Jadi satu kalimatnya itu lengkap semua. Ada subjek, ada predikat, ada keterangannya. Jangan sampai kata kerjanya aja
atau tidak ada objeknya, itu nanti bisa mengurangi jawaban kalian. Nah, mungkin itu dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk menjawab soal-soal Bapak. Walaupun kalian masih belum mengerti, bisa saja nanti kalian bertanya di sesi tanya jawab di luar dari video ini, di WA Bapak nanti bisa 24 jam Bapak sediakan. Nanti bisa Bapak jawab semampu Bapak yang kalau misalnya kalian mau bertanya mengenai tugas yang ke-6 ini. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sebelum Bapak tutup atau Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan kita mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu Bapak tutup, Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.